Aku di sini. Kau tidak akan pernah meninggalkanku dan pergi, kan? Berjanjilah bahwa kau tidak akan pernah meninggalkanku dan pergi. Tidak akan. Aku mau katakan sesuatu padamu. Aku harap kau tidak marah. Tidak apa-apa. Aku tidak akan marah. Katakan saja. Miti, aku menyembunyikan masa laluku darimu. Karena itulah kau marah padaku. Tapi kemudian kau memaafkan aku. Itu memang sudah terjadi. Aku rasa sudah 2 hari. Iya? Kenapa? Dan hubungan di antara kita sebenarnya sudah ada beberapa bulan sebelum bulan ini. Tapi dengan cepat kau menyadarinya. Dan kemudian kau memaafkan aku. Benar kan? Karena ada temanku yang bernama Mukhtar. Dia membuatku mengerti alasannya. Katanya kau mungkin menyembunyikan kebenaran karena kau sedang menunggu waktu yang tepat. Jadi aku bisa mengerti. Aku mencoba untuk memahaminya. Yang dia katakan benar, Miti. Ini tidak bisa dilakukan juga untuk hubunganmu dengan ibumu, iya kan? Miti, untuk sekali ini saja. Coba pikirkan ibumu dan kemudian bayangkan apa yang sudah dikatakan Mukhtar. Bukankah sekarang adalah waktunya bagimu untuk memaafkan ibumu juga? Miti, tidak mungkin dia menjelaskannya di masa kecilmu dulu. Mungkin itu untuk kebaikan. Tapi sekarang apapun yang ada padamu, kau tidak akan bisa membalas ibu. Ibumu yang harus membayar masa lalu itu. Dia sudah sangat menyakitiku. Dia benar-benar menyakitiku. Dan kau sendiri? Kau juga menyakitinya, kan? Miti, hidup ini memberimu segalanya. Hanya saja kau melupakan semua itu. Kau dapat kesempatan untuk belajar di sekolah yang baik. Dan mungkin tidak ada yang memberitahumu bahwa ibumu ada di penjara. Hanya supaya kau tidak merasa malu. Miti, itu demi untuk masa depanmu.
Ibumu menyembunyikan kebenarannya. Kau telah dapat banyak hal dan harus membagikan kebahagiaanmu juga. Pernahkah kau pikir apa yang hilang dari ibumu selama ini? Dia tetap bertahan. Dia bertahan untuk menjauh darimu selama 18 tahun. Kalau seorang putri tidak mengerti penderitaan ibunya, lalu siapa yang akan mengerti, Miti? Kau tidak pernah membayangkan sekalipun apa saja yang ibumu alami. Sementara dia begitu lelah harus menghadapi kebencian putrinya lewat matanya. Miti, aku bahkan tidak tahan dengan kebencianmu itu. Tapi ibumu itu, dia berada di depanmu setiap hari. Dengan satu harapan agar kebencian yang sama ini akan berubah jadi cinta. Dan dia akan mendapatkan kembali putrinya. Kenapa kau menahan dirimu sendiri untuk ibumu? Miti, tidakkah kau juga ingin bisa bertemu dan bicara dengan ibumu? Kau bisa berteman dengan ibumu. Kau bisa baringkan kepalamu di pangkuannya dan tertidur. Kau mengerti? Aku tidak tahu bagaimana masa depan kita nanti. Tapi satu hubunganmu itu akan tetap ada sampai seumur hidupmu. Hubungan ibu dan anak. Tapi dia akan tetap menyayangimu. Dan cintanya kepadamu tidak akan pernah berkurang. Miti, di dunia ini hanya ada satu hubungan yang seperti itu. Di mana hubungan itu bahkan tidak akan bisa dikalahkan oleh hukum apapun. Ibu. Sebutkan saja kata itu dari hatimu. Kemudian katakan itu dengan segenap hati. Ayo katakan. Ibu. Katakan. Ibu. Pengacara, kau sudah pelajari banyak sekali tentang hukum. Hah? Setidaknya carilah cara. Aku benar-benar sampai mengalami kesulitan sekarang. Aku harus menjalani hidupku ada di bawah tekanan istriku. Lalu, apa ya tersisa dariku nanti? Dengar, Tuan Tets. Kau telah terjebak dengan sangat buruk. Sekarang kalau kita mau ke pengadilan manapun, harus dengan persetujuan dari Nyonya Tapasya. Tapasya katamu? Kau ini keterlaluan. Aku memberimu uang, tapi kau malah menipuku. Dengan cara apapun juga. Penipuan, pengkhianatan, atau apapun. Ajukan tuntutan padanya. Lalu dari mana aku bisa mendapatkan buktinya? Itu urusanmu sendiri. Apa kau pernah berikan bukti di pengadilan sampai hari ini? Hah? Tidak ada kan? Aku tidak percaya padamu. Bagaimanapun caranya, harta itu harus jadi milikku. Mengerti? Satu hal yang harus dipastikan, singkirkan saja nama Tapasya dari surat wasiat itu. Dan setelah itu, aku sendiri yang akan menyingkirkan Tapasya. Kau mengerti? Mau apa kau kesini? Wah, kau adalah suamiku. Itu artinya aku akan berjalan mengikuti jalan yang kau tunjukkan. Benar kan? Tapi ada apa ini? Oh, rupanya kau ingin mencoba menyingkirkanku dari hidupmu. Apa kau membuntuti aku? Kita harus waspada pada perampok atau pemburu. Kau siapa? Pemburu? Atau perampok? Lupakan saja. Aku kesini karena ada urusan. Tapi ngomong-ngomong, aku sedang tidak terburu-buru. Kalau kau mau duduk, duduk saja. Dan katakan apa yang ingin kau katakan. Aku masih bisa menunggumu. Sudahlah, sudah.
Aku tidak mau bicara dengan orang ini. Sekarang pergilah. Ayo pergi. Pergi sana. Tapasya benar-benar telah menjebakku. Kenapa aku tidak tahu kalau dia akan datang? Dia sudah datang. Akhirnya dia datang. Ratu Tapasya. Mungkin aku belum bisa melenyapkan dirimu. Tapi aku bisa melakukan sesuatu untuk itu nanti. Ratu Tapasya. Bukankah aku sudah berjanji kepadamu? Tap. Iya, pengacara. Aku akan sampai dalam 5 menit. Iya, aku juga. Aku sudah bawa dokumen Mukta. Iya, baiklah. Tap. Woi. Izinkan aku menyentuh kakimu, ayah mertua. Ada apa ini? Hah? Menyingkirlah dariku. Aku tidak bercanda. Aku adalah menantumu. Di leher ini juga anakmu yang membuatnya jadi seperti ini. Aku sudah menikahinya sesuai kebiasaan. Menikahi Tapasya. Kau tidak ingat? Kau hanya punya satu orang putri. Apa kau sudah melupakan putrimu? Nama istriku itu adalah Tapasya Tetsing Bundela. Ayah mertua. Aku tidak ada hubungan apapun dengan dirimu. Putrimu. Bukankah kau mau bertemu dengan putrimu, ayah mertua? Ayah. Ayah. Tidak ada yang lebih besar selain kebahagiaan Tapasya bagiku. Itu sepedamu, sayang. Ayah, apa sepeda itu untukku? Terima kasih, Ayah. Ayah, apa sayang padaku? Ayah selalu sayang padamu. Ayah, sebesar apa ayah sayang padaku? Sebesar apa ayah menyayangimu? Sebesar ini. Terima kasih, Ayah. Ayah, apa ayah mengerjakan proyekku? Proyek? Proyek apa, sayang? Ayah lupa, proyek ayah dan anak. Oh, ayah lupa. Jadi bagaimana? Hukuman apa yang akan diberikan anak perempuan pada ayahnya? Aku akan pikirkan dulu itu. Sementara kau memikirkannya, lihat-lihat saja ini.
Sayang. Mulai besok bangunlah dari pagi ya. Mulai besok kita akan lari bersama. Kalau tidak, ayah tidak akan bisa melihat wajahmu lagi nanti. Baiklah, Ayah. Ayah. Ayah, aku tidak melakukan apapun. Sungguh, mereka berkata bohong. Aku tidak melakukan hal seperti itu. Aku mengatakan yang sebenarnya, Cukup! Ayah. Aku sudah begitu percaya kepadamu. Selamat Tuan Takur. Putrimu sudah datang kembali ke rumah kami sebagai menantu di sini. Dan kali ini pun dengan menipu. Satu hal yang harus dikagumi, dia memilih seorang pria bernama Tej Singh Bundela yang separuh hidupnya hanya dihabiskan di penjara. Jangan doakan aku. Setidaknya doakan saja putrimu. Karena sekarang ini dia telah memulai hidupnya yang baru. Setidaknya peluklah dia. Atau lakukan sesuatu untuknya. Lihat itu. Ada air mata di mata putrimu. Tapi kau tidak melakukan apapun. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Tidak pernah ada hubungan antara kau dan aku. Ayah, aku mohon. Ada apa sebenarnya dengan ayahmu? Hah? Apa ada orang seperti itu pada anaknya sendiri? Tapasya Takur. Yang bisa aku lakukan ini hanya sebuah contoh. Lalu bagaimana kalau aku tidak bisa menyingkirkanmu? Akan kuberikan kau luka pelan-pelan. Luka. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Kau sudah kembali. Mau kubuatkan minuman? Bisa aku minta teh, Divya? Baru saja aku menanyakan soal itu padamu. Ada apa? Apa kau sakit? Katakan, kenapa kau seperti ini? Hari ini aku bertemu dengan Tapasya. Apa? Kau bertemu dengan Tapasya? Kau bertemu dengannya? Katakan, apa yang kau katakan padanya? Katakan padaku, dia baik-baik saja kan? Lalu bagaimana keadaannya? Aku sudah rindu sekali padanya, dan aku ingin melihatnya.
Tapasya kita. Kenapa kau tidak membawanya pulang? Kau bilang padanya aku memikirkannya dan aku sering menangisinya. Kau bilang kan? Kau katakan itu padanya kan? Katakan padaku, dia pasti menanyakan soal itu. Katakan, setidaknya dia pasti akan menemuiku kali ini. Divya, aku tidak bicara sama sekali dengan Tapasya. Tidak bicara? Apa maksudmu? Setelah 19 tahun kau bertemu dengan putri kita, dan kau tidak bicara. Itukah yang kau lakukan? Divya. Tidak. Cukup. Aku tahu kau pasti mau bilang kalau itu adalah kesalahannya. Tapi aku ini seorang ibu. Kita ayah dan ibunya. Anak-anak memang melakukan kesalahan. Kalau orang tuanya tidak mau memaafkannya, lalu siapa yang akan memaafkannya? Kau tidak bicara dengannya, lalu dengan siapa dia harus bicara selain pada kita? Aku ingin sekali memeluknya saat itu, tapi aku ingin memeluk putriku. Aku ingin menaruh tanganku di kepalanya dan kemudian bertanya padanya, kemana saja bertahun-tahun ini? Aku ingin mencium keningnya. Aku ingin menghapus kemarahanku pada Tapasya. Aku ingin sekali meyakinkan dia dan membawa kembali padamu. Aku ingin mengatakan kepada semua orang tua agar mendengarkan kisah kita. Tapi apa yang dialami oleh hatiku ini, aku tidak bisa mengatakannya, Divya. Apalagi melihatnya sebagai istri dari Tetsu. Kenapa ini semua terjadi? Kenapa aku harus mengalami ini? Aku tahu. Divya, selama 19 tahun, bahkan tidak sekalipun, dia menanyakan tentang kabarku. Apa yang aku alami ini, Divya? Bagaimana aku harus mengatasi semua ini? Dia itu adalah anak kita. Dia memang anak kita, Divya. Aku tidak akan pernah bicara padanya. Aku tidak akan bicara pada Tapasya. Aku tidak akan bicara dengan anakku itu. Aku tidak akan pernah bicara. Tidak, Divya. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Sampai kapanpun. Tapasya bukan keluarga kita lagi. Kau tidak perlu menangisinya, Divya. Aku tidak mau kalau dia kembali ke rumah ini. Jangan panggil aku ayah. Tidak ada hubungan antara kau dan aku. Aku tahu, Ayah. Kau pasti marah padaku. Tapi aku juga tahu kau pasti ingin memelukku. Kau pasti ingin membawaku pulang bersamamu. Aku juga tahu bahwa dalam amarahmu, kau pasti menyayangiku. Aku ingin minta maaf padamu, Ayah. Aku
benar-benar ingin minta maaf padamu. Bukan hanya padamu. Karena aku pun juga tidak tahu kenapa aku bisa datang ke rumah ini. Kenapa aku menikah dengan Tetsing Bundela. Sekarang aku hanya tahu bahwa Ica telah memperjuangkan haknya sampai saat ini. Tapi dia tidak bisa bertahan sendirian. Ica harus mendapatkan dukungan dan aku melakukannya. Agar dia bisa mendapatkan kembali semua haknya. Karena itulah aku kesini dan menyembunyikan kebenarannya. Aku tidak bisa memberikanmu kebahagiaan sampai hari ini. Bahkan karena aku, semua orang jadi mendapatkan masalah. Semua orang jadi terluka. Karena itulah aku harus pergi dari sana. Aku harus pergi dari semua orang, Ayah. Aku sering ingin kembali pada keluargaku. Tapi aku selalu tidak bisa. Aku selalu tidak bisa menghentikan diriku sendiri. Hari ini sekali lagi aku punya kesempatan untuk menghancurkan. Tapi kenapa harus putriku yang bertahan untuk hukuman dari kesalahan yang kulakukan? Seluruh hidupku, aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk putriku. Aku tahu, Ayah, bahwa keputusan yang aku pilih itu tidak tepat. Tapi aku terpaksa. Aku harus melakukannya, Ayah. Aku tidak bisa kalau melihat kehidupan putriku hancur. Aku pasti akan memenuhi janjiku yang sudah kubuat untuk putriku itu. Aku akan membuat sahabatku mendapatkan haknya. Dan saat Ayah tahu yang sebenarnya nanti, Ayah akan memelukku dan berkata Tapasya sayang, aku bangga padamu. "25 tahun mulai dari hari ini. Demi untuk anak-anak dari Caul ini, seseorang harus tetap mempertahankan dasar dari sebuah sekolah kecil. Yang mana setelah 18 tahun atau 19 tahun kemudian, dia akan mengharumkan nama ibunya dalam mimpi itu. Sekolah Damini. Dan kemudian gelombang perubahan pun akan tiba di seluruh Caul. Hari ini adalah ulang tahun ke-25 sekolah kita. Dan dalam acara yang khusus ini, kita adalah orang-orang yang harus selalu menjaga landasan sekolah kita. Dan kali ini, aku akan bicara dengan kalian semua bahwa kita tidak akan pernah bisa menebus kebaikannya itu di dalam hidup. Dan dia adalah Nyonya Ica Barti. Nyonya Ica Barti, silakan ke sini.
ini kepadanya. Nyonya Icabarti, boleh kami minta kau menyampaikan 1 atau 2 kata mengenai perjalanan hidupmu? Permisi. Boleh aku katakan sesuatu di dalam perayaan ini? Miti, Mari silahkan maju ke depan. Kami semua ingin mendengarkan apa saja yang ingin kau ceritakan tentang perjalanan hidup ibumu. Silakan. Miti, hari ini aku mohon jangan katakan apapun yang membuat Ibu Ica malu. Dia pasti akan sangat sedih. Silakan. Cinta, kasih ibu, kesepian dan hampa. Aku merasakan ketiga hal itu di masa kecilku. Menggantikan ketiga kata itu kalau ada hal lain di diriku adalah kebencian, kemarahan karena rasa terasing. Membenci ibuku sendiri. Hanya marah kepadanya. Dan jarak pun membuat semua itu tidak pernah berakhir. Ibu adalah kata yang begitu indah. Itu kata yang sangat indah. Tapi kata itu tidak pernah muncul dari bibirku. Aku tidak pernah mengerti arti dari kata itu lebih daripada sekedar kata cinta dan rasa hormat di dalamnya. Aku tidak pernah menggunakan kata itu di dalam mulutku sendiri. Hanya ada kebencian dan kemarahan saja. Apa kalian tahu? Aku pernah mengeluhkan kenapa wanita ini yang harus menjadi ibuku karena sebelumnya dia tidak pernah bisa menjadi ibuku. Tapi di depan kalian semua ada yang ingin aku katakan tentang ibuku. Ibu, aku bangga karena kau adalah ibuku. Dan aku merasa beruntung aku ditakdirkan menjadi anakmu. Aku memang tidak pernah bisa mengerti dirimu. Aku mohon maafkan aku, Ibu. Maafkan aku, Bu. Aku minta maaf.
Ibu mertua muda, Ya. makananmu sudah siap di meja makan. Silahkan makan. Amla, Iya? aku ingin bicara sesuatu denganmu. Ayo, duduklah. Kenapa kau menatapku seperti itu? Dan apa yang sedang kau lihat? Aku sedang melihat betapa cantiknya dirimu. Tapi kenapa kau menggunakan tanda merah itu? Apa? Ibu mertua muda maksudmu? Kenapa dengan tanda merah ini? Begitu? Aku tidak mengerti kenapa kau tanyakan itu. Aku kan sudah menikah. Aku wanita yang menikah. Wanita yang sudah menikah harus menggunakan tanda ini. Kau mengerti? Orang tuamu tidak ada di sana, kan? Karena itulah mungkin tidak ada yang mengajarimu arti dari tanda merah dan rantai yang kau gunakan. Tanda merah dan rantai itu adalah tanda cinta dari suamimu. Dengan menggunakan rantai dan tanda merah, kau akan mendapatkan cinta dan penghargaan dari suami. Apapun yang kau dapatkan dari suamimu, kau akan menikmatinya. Kebahagiaan, penderitaan, masalah, cinta, tempat tinggal, bahkan ruangan sekalipun. Kau mengerti itu, kan? Sampai sekarang kau tidak bisa menjadi ibu, kan? Mungkin itulah satu-satunya bukti saat kau tidak mengerti. Suami dan istri selalu terikat pada 7 janji mereka. Tapi janji manakah yang sudah ditepati suamimu? Apakah Fir sudah berbagi dalam kebahagiaan, penderitaan, kesulitan, dan masalah denganmu? Apa dia berbagi semua itu? Yufrat adalah anakmu juga. Saat dia dihukum, tidak ada seorang pun yang peduli untuk memberitahumu. Dan justru di tempat lain, Fir tidak sadarkan diri di rumah sakit dan tidak ada yang memberitahumu. Kau hanya menjaga rumah saja dan duduk diam di sini. Kau terus menunggu sampai berpikir apa ada yang akan menelponmu. Tapi tidak ada yang melakukan hal itu, kan? Meskipun jadi seorang ibu, kau tidak pernah ditelepon sama sekali. Apa kau pernah pikirkan hal itu? Kenapa seorang wanita yang lemah tidak berdaya sepertimu diberikan posisi sebagai istri Fir dan menantu dari rumah ini? Kenapa? Ya ampun, Amla. Kau menyebut ini sebuah pernikahan, tapi tidak ada gunanya kau sebagai seorang ibu di sini. Sebuah kesepakatan telah dilakukan untuk keberadaanmu di sini. Sebuah permainan telah dimainkan denganmu. Dan wanita itu hanya menjadikanmu sebagai hiasan saja di sini. Apa sebenarnya maksudmu, ibu mertua muda? Tanda merah ini, kalau aku tidak memakainya, lalu bagaimana denganku? Apa yang harus aku lakukan? Kalian menjalani hubungan yang tidak ada artinya. Kau juga tahu itu, kan? Bahwa Fir tidak mencintaimu selama ini. Dan dia juga tidak mengakuimu sebagai istrinya. Karena dia hanya mencintai istri pertamanya saja. Apa sebenarnya maksudmu ini? Kenapa kau mau menjalani hubungan seperti ini? Hiduplah bebas. Dan buatlah Fir bebas juga. Bercerailah. Bercerai? Kau
ada apa denganmu hari ini? Kau sudah tahu bahwa wanita tidak akan meminta cerai lebih dulu dari suaminya, kan? Karena bercerai adalah sebuah dosa. Itu bukanlah dosa. Ibu mertuamu telah berbuat dosa. Dia memanfaatkanmu untuk keuntungannya selama bertahun-tahun. Dia telah menjadikanmu seperti pelayannya di rumah ini, bukan sebagai menantunya. Itu bukanlah dosa, Amla. Dia mengikatmu dan menahanmu dalam sebuah hubungan yang hampa. Itu yang namanya dosa. Keluarlah dari kehidupan palsu ini. Dan kalau kau takut pada hal itu, maka kau jangan pernah lagi hidup tanpa daya. Hilangkan beban dan penderitaanmu dalam hidup setelah menikah dengan tidak hidup seperti ini lagi, Amla. Setelah bercerai, maka akan ada tempat untukmu sendiri. Rumahmu sendiri. Apapun yang kau inginkan. Seperti yang kau inginkan dalam hidup, kau akan mampu hidup seperti itu. Tidak akan ada lagi orang lain yang menahanmu. Bahkan kau juga akan menjadi penguasa bagi rumahmu sendiri nanti. Saat kau bertanya kepada hatimu, sebuah kehidupan yang baru akan menantimu. Dan keputusannya ada padamu sendiri. Kaulah yang harus menentukannya. Ica, kita harus membuat sayur bayam dan Mukta bilang kau sedang memasak nasi manis. Kau memasaknya artinya kau sedang bahagia, benar kan? Katakan pada ibu, ada apa nak? Iya ibu, sekarang ibu pasti bisa tahu kenapa aku seperti ini kan? Hah? Alasan bagi kebahagiaan seorang ibu adalah anaknya. Kebahagiaanmu pasti karena anakmu. Tapi setidaknya jelaskan alasannya. Kenapa aku begitu bahagia? Mukta, pasti kau bahagia karena sesuatu yang dilakukan Mukta, benar kan? Yang lainnya, coba tebak. Yang lainnya? Berarti Tapasya? Apa kau bertemu dengan Tapasya? Hah? Ica, katakan, apa kau bertemu dengan Tapasya? Bagaimana keadaannya? Kapan dia akan datang? Apa dia mengatakan sesuatu? Apa kau katakan itu padanya? Tidak, Ibu. Kalau itu benar terjadi, maka aku akan jauh lebih bahagia lagi. Tapi bukan hal itu yang terjadi. Coba tebak kenapa aku bahagia. Ica, kau tidak biasanya membuat ibu harus menebak seperti ini. Ibu jadi tidak sabar. Katakan saja, ada apa? Beritahu alasannya. Jangan berpikir lagi, Ibu. Ibu pasti tidak akan bisa menebak alasannya kenapa anakmu ini bahagia untuk pertama kalinya. Jadi, apa alasan sebenarnya? Kau tidak mungkin... Ibu, ini sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Harapan kita satu-satunya yang masih ada. Kita hampir melupakannya. Sayang, ini benar-benar berlebihan. Jangan berikan ibu teka-teki. Ibu tidak sabar lagi. Katakan ada apa? Haruskah? Miti. Ibu, hari ini aku mendapatkan anakku kembali. Sungguh Ibu, dia datang ke sekolah hari ini dan di depan semua orang dia meminta maaf kepadaku. Hari ini jarak di antara kami benar-benar telah hilang, Ibu. Miti? Benar yang kau katakan? Aku bahagia sekali. Setelah bertahun-tahun berkat seorang pembawa pesan dari dewa, dia membuat Miti jadi mengerti. Dan anakku itu benar-benar sudah mengerti. Jadi aku merasa senang.
Aku membuatkan nasi manis ini untuk pembawa pesan itu. Siapa pembawa pesan itu? Ibu. Ibu jadi seperti aku saja sekarang. Mau bertanya berapa banyak lagi? Lebih baik cepat bantu aku, Bu. Aku akan sampaikan ini pada Tuan dan Nyonya Takur. Iya, Ibu. Ayah pasti akan sangat bahagia mendengar ini. Pergilah. Iya. Ica, setelah begitu lama, Ibu merasa sangat bahagia. Ibu akan segera kembali. Ayah. Ada apa lagi sekarang? Setidaknya kau makanlah dulu. Bagaimana aku bisa lupa, Divya? Dia adalah putriku. Dia mungkin tidak memikirkan kita, tapi kita orang tuanya. Nyonya, Tuan, aku mau mengatakan sesuatu. Katakan, Dabi. Nyonya, Tuan, saat ini aku merasa bahagia, sangat bahagia. Hari ini anakku Ica mendapatkan kembali kebahagiaannya yang hilang. 19 tahun, Tuan. Hari ini jarak antara Miti dan Ica sudah berakhir. Iya. Iya. Iya, Nyonya. Hari ini untuk pertama kalinya Miti memanggil Ica Ibu. Nyonya, aku tidak bisa menceritakan betapa bahagianya aku. Benar sekali. Itu sangat membahagiakan. Iya. Iya, Tuan. Iya. Nyonya, putriku sudah berdoa selama 19 tahun. Sekarang dia mendapatkan kebahagiaannya. Iya, Nyonya. Ibu itu sangat beruntung. Dia mendapatkan kembali anaknya. Nyonya. Maafkan aku. Aku tidak. Sambo? Ya, Di mana Amla? dia tidak datang dari tadi pagi. Apa? Semua orang sedang sibuk saat ini. Canda tidak terlihat. Begitu juga dengan Amla. Amla! Amla! Bebaskan dirimu dan juga Fir. Kau ini tidak bahagia, begitu juga Fir. Amla! Lihat, sang ratu sedang duduk di sini. Siapa yang akan masak makanan? Ibumu? Ada apa denganmu? Hari ini kau ingin tetap bungkam terus? Ada apa sebenarnya? Katakan. Biasanya kau selalu bicara. Apakah menantu dari keluarga Bundela pekerjaannya hanyalah duduk saja di rumah? Untuk terus menjadi menantu dari keluarga Bundela, sekarang aku tidak mau lagi. Apa? Aku ingin minta cerai, Bu.
Sampai hari ini, apa yang aku dapatkan dari hubungan ini, Bu? Tanda merah di keningku, kalung rantai leherku ini, tidak. Dari hubungan yang palsu ini, kau memberikan aku kebebasan, membuatku sekarang ingin bebas dari semua kepalsuan ini, Bu. Aku tidak ingin terikat oleh pernikahan ini lagi. Aku ingin bebas. Apa ada kejadian aneh padamu? Tidak, Ibu. Dalam hidup seorang Amla, untuk pertama kalinya aku sadar. Menantu dari keluarga Bundela tidak boleh bercerai. Lalu bagaimana Ica bisa bercerai, Bu? Wanita itu sama sekali tidak pantas untuk tinggal di sini. Lalu aku? Apa yang membuatmu berpikir untuk membawaku ke rumah ini? Sampai hari ini, tidak ada seorang pun yang berani mengajukan pertanyaan seperti itu padaku di rumah ini. Dan kau jangan lupa bahwa akulah yang mengangkatmu dari bawah dan menjadikanmu lebih baik. Ibu, aku akui, kaulah yang membuatku jadi lebih baik. Tapi apa yang aku dapatkan, Bu? Apa yang sudah ku terima? Aku sama sekali tidak mendapatkan cinta seperti seorang istri. Aku juga tidak punya anak yang ada di pangkuanku, yang terlahir dari diriku sendiri, Bu. Siapakah aku di dalam rumah ini? Aku tidak mendapatkan cinta dari suamiku. Aku tidak mendapatkan seorang anak. Jadi aku rasa kau hanya perlu membuatku bercerai. Oh, jadi kau ingin bercerai begitu saja? Dengan uang cerai, kemewahan, tunjangan, dan juga rumah yang nyaman. Amla, setelah bercerai, kau tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Ini adalah janjiku. Sekarang pergi dan siapkan makanan. Cepatlah. Jadi kaulah satu-satunya orang yang menjadi penyebab kacaunya menantuku itu. Berani-beraninya kau mencoba memancing Amla melakukan ini. Berdasarkan pada hubungan, aku adalah ibu mertua mudanya. Jadi sudah tanggung jawabku untuk menunjukkan jalan yang benar padanya. Karena sampai hari ini banyak orang yang hanya memanfaatkannya saja. Aku yakin jalan yang kau tunjukkan itu tidaklah benar, Tapasya. Mungkin saat ini kau adalah orang tua untukku. Jadi haruskah aku terima apapun yang kau katakan? Tapi aku harus mengajukan satu pertanyaan padamu. Apa yang membuatmu berpikir untuk membuat Fir menikah dengan gadis itu? Hak apakah yang membuatmu berpikir punya hak untuk jadi ibunya Yufrat? Aku rasa tidak perlu bagiku memberikan jawaban untuk setiap pertanyaanmu itu. Tapi iya, Tapasya. Kalau saja masih ada sedikit tersisa padamu, maka kau pasti akan memberikan jawaban untuk pertanyaanku. Katakan padaku, kenapa kau datang kembali ke rumah ini sebagai istri dari Tej Singh Bundela? Dan kenapa kau berusaha untuk menemui Fir lagi? Sebenarnya apa yang kau inginkan?
Jadi ini pertanyaan yang mengganggumu beberapa hari ini. Kenapa aku kembali ke rumah ini setelah 19 tahun? Apa hanya itu yang ingin kau ketahui? Hari ini aku akan memberikan jawabannya kepadamu. Akan kubuat sahabatku, menantumu itu, istri dari Fir dan ibunya Euphrates, Icha Fir Singh Bundela, mendapatkan kembali hak-haknya. Dan aku akan bebaskan Fir dari perangkapmu. Tapi bahkan sebelumnya pun aku merasa pasti ada yang tidak beres dengan rumah ini. Tapi aku akan memperbaikinya. Sekarang kau sudah dapatkan jawaban dari pertanyaanmu, kan? Putriku Muktah. Untuk alasan tertentu, sampai mau menikah dengan penjahat seperti Ted Singh dan jadi menantu dari rumah ini. Aku adalah ibunya. Bagaimana bisa aku membiarkan hal itu? Karena itulah aku menikahi Ted Singh Bundela dan datang kembali ke sini dengan cara yang sama saat aku datang bersama Fir dulu. Sekarang kau sudah mendapatkan jawaban untuk pertanyaanmu itu. Itukah yang kau inginkan? Jadi maksudmu, kau akan berhasil dengan tujuanmu di sini? Tidak, Tapasya. Amla tidak akan pernah menceraikan Fir. Dan Icha tidak akan pernah kembali ke rumah ini lagi. Setidaknya selama aku masih hidup. Tidak peduli seberapa besarnya usahamu itu. Tapi kau pun tahu apa yang akan terjadi. Dan apa yang akan kulakukan. Aku tidak akan pernah menyerah. Jangan merasa senang dulu karena telah berhasil memancing Amla, Tapasya. Aku akan segera membawa Amla kembali ke posisinya. Kau mungkin sudah melupakan masalah ini. Fir sudah mengenal Icha dengan baik saat ini. Tapi tidak dalam posisi sebagai suaminya, melainkan sebagai seorang guru. Sekarang yang tertunda adalah memberitahu dia bahwa guru itu sebenarnya adalah istrinya. Lalu apa yang akan kau lakukan? Fir tidak akan percaya dengan apa yang kau katakan. Dia hanya mau mendengarkan diriku. Saat waktunya tiba nanti, kau pasti akan tahu. Aku akan menunggu waktu itu tiba. Usahaku selalu akan berhasil. Tapi di waktu yang tepat. Aku tidak pernah makan nasi manis seperti ini dalam hidupku. Jangan terlalu banyak memujiku nanti. Aku merasa pujian itu palsu. Wisnu, apa kau masih ingat? Aku biasa memberikan coklat di penjara. Aku masih ingat. Karena itulah yang selalu kau berikan. Dan biasanya kau selalu menceritakan itu juga di penjara. Tapi kau tidak pernah cerita kalau kau... Ibu guru. Apa kabar?
Aku sangat bersyukur pada Dewa kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tuan Fir, ini adalah Wisnu. Dia adalah anak yang sangat pintar. Dia juga anak yang baik. Dia adalah guru kami. Karena itulah dia sering sekali memuji murid-muridnya. Dia ini anak yang baik dan membanggakan. Seandainya saja putraku juga seperti dia. Dia adalah satu-satunya guru yang mengajarkan kebaikan padaku. Andai aku sudah seperti itu sebelumnya, aku pasti tidak akan kehilangan pekerjaan. Fir. Tuan Fir, boleh aku ajukan permintaan padamu? Katakan saja. Ya, mungkin kalau bisa, kau bisa mempekerjakan Wisnu. Aku mohon. Bu Guru, kenapa kau merepotkannya? Aku akan mencari kerja nanti. Merepotkan apa maksudmu? Ibu guru sudah memintanya. Kau tinggal melakukannya saja. Lagi pula siapa yang bisa menolak permintaannya? Terima kasih banyak. Begini saja. Ambillah kartu namaku. Besok datang ke kantorku dan temui aku. Ya, terima kasih. Tetaplah bahagia. Semoga kau dapatkan setiap keberhasilan dalam hidupmu. Wisnu, kita harus lakukan persiapan pemujaan. Ya, aku akan ke sana, Guru. Aku permisi. Pergi, kalau tidak nanti Dewa pun marah padamu. Baiklah, aku permisi. Pergilah. Wisnu adalah anak yang sangat baik. Dia juga sangat sopan. Aku sudah bilang, Bu Guru. Dia besar di bawah bimbinganmu. Dia pasti akan seperti itu. Andai saja putraku seberuntung dirinya. Aku bisa mengerti penderitaanmu, Tuan Fir. Aku hanya akan berdoa kepada Dewa agar anakmu bisa menjadi manusia yang baik dan kembali padamu secepatnya. Kau lihat, dia pasti akan menjadi manusia yang lebih baik. Iya, Ibu Guru. Doakanlah seperti itu. Lagi pula, doa yang akan didengarkan oleh Sang Dewa adalah doa darimu. Apa kau pernah mengunjungiku ke rumah sakit? Iya, di hari itu kau harusnya bertemu denganku di sekolah, tapi kau tidak datang. Aku jadi sangat khawatir. Lalu aku tahu ternyata kau mengalami kecelakaan di hari yang sama. Karena itulah aku datang untuk menemuimu. Tapi saat itu kau pun belum sadar. Mau membawaku kemana, Bu? Aku bertanya karena begitu tiba-tiba sekali ibu memanggilku. Aku bahkan tidak sempat ganti baju dan siap-siap dulu. Aku bahkan belum memakai perhiasan juga. Aku bukannya menyukai perhiasan seperti itu, tapi kita kan mau pergi ke pasar. Dan apa yang akan kita lakukan di sana nanti? Lalu orang akan bilang, itu menantu keluarga Bundela ya? Tapi dia tidak memakai perhiasan sama sekali. Kau akan tahu nanti.
Ibu, apa kita mau ke kuil? Pak, berhenti di sini. Apakah di sini ada kuil? Turunlah. Iya, aku akan turun. Memangnya di sini ada kuil? Jalan. Di mana ya? Ibu! 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 Ibu tunggu! Ibu tunggu, Bu! Ibu! Ibu! Ya ampun, kenapa dia pergi dan meninggalkanku di sini? Bagaimana ini? Aku harus pergi kemana? Teleponku juga tertinggal di rumah. Aduh, bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Pergi kemana ibu sebenarnya? Bagaimana aku bisa pulang? Aku bahkan tidak membawa uang. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Hei, Pak! Tunggu, Pak! Pak, tolong aku. Aku ingin menumpang. Pak, berhenti, Pak. Ibu, setidaknya tolong kirim seseorang untuk mengantarku pulang. Aduh! Dia telah mengeluarkanku dari rumah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa salahku sampai dia meninggalkanku di sini dan pergi begitu saja? Ibu, kenapa kau meninggalkan aku di sini, Bu? Kenapa? Kau meninggalkan aku begitu saja di hutan seperti ini. Ibu. 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 Ibu, kau pergi kemana? Kenapa kau meninggalkan aku, Bu? Kenapa meninggalkan aku sendiri di sini? Aku takut sekali saat ibu tadi meninggalkan aku. Apa yang harus kulakukan? Aku meninggalkanmu di sini dan langsung pergi. Dengan alasan agar kau mengerti di mana posisimu. Kau tahu bagaimana nantinya. Kau ingin bercerai, kan? Baiklah. Maka lihatlah apa yang akan terjadi setelah kau bercerai nanti. Seperti apa keadaanmu, ketidakberdayaan, kemiskinanmu. Kau tidak akan punya rumah. Kau akan miskin seperti waktu aku menjemputmu. Semua yang kau pakai, perhiasan dan yang lainnya juga tidak akan ada. Inikah yang kau inginkan? Amla, siapapun dirimu hari ini adalah karena kalung rantai dan juga tanda merah di keningmu. Akulah yang memberikan hak padamu dengan menjadi istrinya Fir. Itulah sebabnya menjadi tanggung jawabku untuk membuatmu mengerti. Istirahatlah selama kau mau. Kau yang putuskan. Siapa yang akan kau dengar ucapannya? Ucapanku atau Tapasi? Kau punya waktu 2 menit untuk berpikir. Berpikirlah. Setelah bercerai, maka akan ada tempat berlindung untukmu. Rumahmu sendiri, seperti yang kau inginkan. Sama seperti impian hidupmu, kau tidak akan kecewa. Ibu, aku sudah pikirkan, Bu. Aku akan dengarkan Ibu. Bawalah aku bersamamu. Aku akan ikuti maumu, Bu. Aku akan hidup bersamamu seperti maumu. Aku akan lakukan semua maumu, Bu. Aku akan kerjakan semua tugas di rumah. Tapi tolong jangan tinggalkan aku di sini. Cepat masuk ke dalam mobil. Kau boleh bergabung di sini mulai besok. Terima kasih, Tuan. Tapi ada satu hal. Gaji dan rincian lainnya bicarakan dengan anak buahku yang bernama Suklaji. Tuan,
Kau bahkan tidak membaca lamaranku sampai selesai. Aku sudah cukup banyak mendengar pujian tentangmu. Terima kasih banyak, Tuan. Jangan berterima kasih padaku. Tapi... berterima kasihlah pada guru. Begitu banyak bantuan darinya. Bahkan hari ini aku di depanmu. Berkat bantuannya. Semoga berhasil. Terima kasih, Tuan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kau? Apa yang kau lakukan di sini? Teringat sesuatu? Apa ada yang kau ingat? Ada kenangan yang terhubung dengan masa lalumu? Berusahalah, Fir. Wadah ikan ini adalah tanda cinta pertama antara kau dan Ica. Kau ingat kejadian itu? Setidaknya, kau teringat sesuatu. Aku tahu, mungkin kau tidak mau bicara denganku. Apapun yang dikatakan ibu tentangku, aku bisa mengerti. Karena entah berapa banyak kesalahan yang sudah aku lakukan selama ini. Dan aku harus melakukannya dalam hidupku. Tidak seperti yang dikatakan ibumu, Ica tidak seperti itu, Fir. Kau dulu begitu mencintainya, dan Ica juga sangat mencintaimu. Ica tidak akan mungkin meninggalkanmu dan pergi begitu saja. Ibumu tidak mengatakan semua kebenarannya padamu. Kau bahkan tidak pernah berusaha mencari di mana Ica. Kenapa? Di mana dia sekarang? Kau sangat mencintai Ica, kan? Bahkan hari ini kau biarkan kenangannya hilang. Tapi aku ingin kau berusaha, Fir. Kau harus terus berusaha, Fir. Tapasya! Nak, jangan pernah dengarkan wanita ini. Dia wanita yang sangat berbahaya. Berapa kali aku katakan, jangan membuat masalah untuk Fir. Bukalah telingamu dan dengarkan satu hal ini. Ica tidak akan kembali ke rumah ini lagi. Tidak akan pernah. Kenapa? Supaya kau bisa terus membuat Fir mengerti bahwa kaulah yang mengendalikan semuanya. Dia tidak pernah tahu apa yang hilang darinya. 19 tahun lalu banyak pemaksaan dan kekerasan hingga dia tidak lagi melihat cintanya. Hari ini kau menyuruhnya minum susu dan memanjakannya, bahkan memaksanya. Kenapa? Apa urusanmu dengan semua ini? Tapasya, Ted Singh memanggilmu. Pergi dan layanilah suamimu itu. Dan tunjukkan sikap yang sama saat ada di sana. Kau belum menjawab pertanyaanku tadi. Tapi tidak masalah.
Sampai kapan kau bisa menyembunyikan rahasia ini? Ya Dewa, Tapasya yang bawa itu, bahkan bayangannya pun. Kenapa mau melampiaskan kemarahan ibu pada ikan yang malang ini? Apa salahnya pada ibu? Dia bukan musuh ibu. Baiklah, ini, minumlah. Aku ingin... Sulit sekali sepertinya kau bicara, mau dilanjutkan atau tidak. Iya. Aku mencintai putrimu Miti dan aku ingin menikahinya.